misalnya ditanyakan bagaimana nanti pengembaliannya uang-uang daripada Makai, cukup. Saya Santi dari Jakarta Selatan, saya bergabung dengan Makai, nilai kerugian saya 62 juta. Tolong Bapak Polisi dengarkan. Saya Penny, Jakarta, korban Makai 250 juta. Memohon polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Ya, jadi ada laporan di sini semua tadi cukup lancar dan kepolisian Krimsus sangat memprioritaskan kasus kita karena antara Mabes dengan Polpensi dari Mabes ke Polda ini sehingga bisa lancar semua penyidikan dan Selamat pagi ya kawan-kawan korban Makai. Jadi ada yang komen bahwa ya mereka juga korban 200 juta belum kembali ya dari Bu Irma. Iya, jadi memang masih banyak korban-korban daripada Makai ini uangnya belum kembali. Hanya sebagian aja dari Lingku dan multimedia yang mendapatkan pengembalian yang jumlahnya cukup lumayan ya. Tapi tolong kawan-kawan bersabar karena kita percayakan juga kepada ketua tim dan wakil untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan penyidik. Saat ini saya masih berada di luar negeri. Seandainya saya sudah ada di dalam negeri, tentunya saya akan ikut mereka. Banyak yang email juga ke saya, Mas Alex, bagaimana ini kelanjutannya Makai? Kasus Makai saya ingin jawab tetap berlanjut selama ketua tim Pak Krisnadi dan wakilnya Pak Rudi mengatakan bahwa stop alias putus asa. Tetapi saya melihat bahwa ketua tim dan wakil ketua tim juga Pak Juli dan yang lain masih tetap berusaha untuk mengejar dan mendapatkan hak kita. Ya memang kita harus mau bagaimana lagi. Tidak ada yang dapat kita lakukan selain kita berusaha dan mempercayakan hal ini kepada pihak kepolisian. Karena memang juga dari Karopenmas Karopenmas Brigjen Ramadan, kita juga sudah melihat kompersnya ya, konferensi persnya bahwa kasus Makai ini masih ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi dalam penyelidikan, sebentar lagi penyidikan, dan itu nanti akan diberitahukan kepada ketua tim Pak Kris, dan tentunya kita juga tetap mendukung buat Pak Kris. Dan kita juga di tim ini salah satu anggota daripada tim yaitu bendahara itu kan keluar daerah, jadi kita menunggu juga surat kuasa dari beliau bahwa beliau sudah pindah dan mengundurkan diri di tim karena keluarga pindah keluar dari Jakarta ya, ada urusan bisnis atau apa. Jadi kita masih menunggu juga surat kuasa dari beliau agar supaya kita bisa bergerak karena bendahara tim, salah satu bendahara ada 3 ya, Bu Penny, Bu Santi dan Juli. Jadi kita masih menunggu juga hal itu karena kita memang dalam hal transport kita menggunakan uang kas daripada tim, dan itu akan dipertanggungjawabkan oleh bendahara. Nah kawan-kawan, apa yang saya mau sampaikan pagi ini bahwa memang kasus-kasus seperti robot trading ini kalau kita lihat dari acara-acaranya, termasuk Hotman Paris mengatakan bahwa memang belum ada ya mendapat penyelesaian. Dan memang kalau kita melihat memang susah ini karena kita tahu bahwa pihak-pihak yang melakukan penipuan atau robot trading, mereka itu termasuk pasrah. Misalnya mereka sudah menipu dengan hasil tipuannya ratusan miliar. Kalaupun mereka ditangkap, mereka akan pikir paling divonis 5 tahun, 10 tahun, kemudian uang daripada nasabah-nasabah itu nggak tahu disimpan di mana. Dan setelah mereka divonis mungkin 5 tahun, potong masa tahanan, hari kemerdekaan dan lain-lain, jatuhnya hanya berapa tahun. Dan setelah mereka menjalani hukumannya, mereka akan menikmati hasil penipuan atau uang-uang kita itu yang mereka tipu, uang nasabah. Jadi memang sulit memang kalau misalnya tidak dihukum maksimal. Ya, kalau perlu
penjara seumur hidup atau bagaimana ya. Soalnya ini ratusan miliar, ya mereka enak aja karena mereka sudah tahu kan kondisi hukum di Indonesia ini bagaimana. Nah, kita pun terkendala dengan itu. Jadi waktu kita pergi ke salah satu payment gate, ya mereka juga masih menahan dan mereka tidak mau dan mereka menyetop karena mereka pikir nanti itu akan dipakai sebagai barang bukti. Lah kita mau apa? Kalau misalnya mereka mau menempuh jalur hukum begitu ya. Karena menurut Ketua Pak Krisnadi, payment gate yang menerima uang pertama kali juga itu harus bertanggung jawab, tidak boleh lepas tangan bahwa oh ini saya hanya melalui aja sebagai transit aja uang, tidak bisa begitu. Itu menurut pendapat daripada Pak Ketua Tim, dan kita juga sudah beberapa kali bertemu dengan payment gate kayak Lingku, Give Money, kemudian apalagi itu usaha berkat. Kita berusaha karena kita tahu bahwa kalaupun nanti masuk di pengadilan, kemudian uang Makai itu disita untuk negara, terus kita mau bagaimana? Jadi inilah yang kita nanti kalau misalnya memang masuk sampai ke pengadilan dan pelaku tertangkap, kita juga mohon supaya hakim akan memutuskan bahwa uang daripada korban-korban Makai itu dikembalikan kepada korban. Kalau misalnya ditanyakan bagaimana nanti pengembaliannya uang-uang daripada Makai, cukup itu gampang sekali kalau misalnya ada niat untuk mengembalikan uang daripada nasabah. Ayo aktifkan lagi robotnya dan robot Makai itu, dan kita tinggal tarik seperti biasanya. Dan kalau orang semuanya sudah narik itu kan enak. Tidak ada masalah. Bahkan gugatan daripada korban-korban ini kita bisa cabut kalau memang para pelaku penipu ini mau mengembalikan uang-uang nasabah daripada korban penipuannya, daripada pemilik atau penipu ini. Ataupun istilahnya kalau mereka mau niat baik, ya udahlah aktifkan aja robotnya dan begitu mudah untuk ditarik. Kecuali ya mereka memang sudah pasrah, gua dapat ratusan miliar, bayar sana, bayar sini, bayar ini, masuk penjara, keluar penjara, gua masih ada ratusan miliar. Kalau memang otaknya sudah begitu, ya mau diapa lagi? Karena mereka pasti akan menyiapkan hal-hal yang seperti itu. Ya udah pasang badan lah istilahnya, karena mereka sudah tahu kondisi hukum di Indonesia ini seperti apa gitu ya. Jangan-jangan di penjara juga malam bisa keluar. Kita lihat aja banyak banyak kasus yang begitu ya. Jadi kita tidak tapi kita tetap masih optimis dan mempercayakan bahwa kasus Makai ini akan diproses sebagaimana mestinya. Itu aja yang saya mau sampaikan. Sabar, tetap semangat, pasrah. Apa yang harus kita lakukan? Ya memang sisa itu aja, sabar, pasrah, dan berdoa kalau memang itu masih hak kita. Itu aja yang saya mau sampaikan. Selamat pagi. Thank you.